Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Bertemu kembali di kelas English Paragraph Writing. Ini adalah pertemuan kedua ya, kalau tidak salah. Di pertemuan pertama kemarin, Anda sudah diperkenalkan dengan metafungsi bahasa. Sebetulnya metafungsi bahasa merefleksikan bahwa bahasa itu atau melalui bahasa Anda memaknai pengalaman. Jadi bagaimana Anda memahami apa yang terjadi di sekitar Anda menggunakan bahasa. Oleh karena itu, metafungsi bahasa itu bisa kita lihat dari ada konteks situasinya, konteks budayanya. Dalam konteks situasi ya yang Anda lihat adalah teks secara keseluruhan. Jadi kata digabungkan menjadi kalimat, kalimat digabungkan menjadi suatu teks yang utuh dan berkesinambungan. Nah, itu juga pasti disusun atau dikonstruksikan untuk mencapai tujuan tertentu. Ada yang teksnya tujuannya untuk menginformasikan mengenai suatu peristiwa. Ada yang tujuannya adalah untuk mengajak pembacanya untuk ikut dengan argumentasi si penulis dan lain sebagainya, macam-macam. Kalau iklan kan, teks iklan itu tujuannya ya bagaimana mengajak pembaca teks tersebut untuk beli produk yang sedang diiklankan. Hal-hal seperti itu. Makanya kemarin saya juga minta Anda untuk menganalisis sebuah teks yang sangat pendek mengenai satu refleksi gitu ya, belajar online di tengah pandemi COVID. Nah, hal tersebut bisa kita lakukan dengan cara pemahaman terhadap pengalaman itu ya, melalui bahasa. Pengalaman itu kita ceritakan dalam kalimat-kalimat tersebut, kita susun menjadi sebuah teks dan akhirnya jadilah satu teks utuh yang menggambarkan refleksi mengenai pembelajaran daring. Setelah saya evaluasi lagi di tugas Edmodo Anda, ternyata ada sebagian besar dari Anda yang masih gamang begitu ya dalam melakukan analisis, utamanya bagian proses yang material kah, mental kah, relational kah gitu. Jadi untuk analisis pertanyaan nomor 1, bagaimana prosesnya? Ya, proses itu sebetulnya bahasa populernya adalah verb atau kata kerja. Jadi, ketika Anda diminta untuk menganalisis prosesnya, berarti Anda fokusnya pada kata kerjanya saja, tidak pada kalimat, tidak pada teks, tapi pada dalam satu kalimat kan bisa ada dua klausa. Jadi yang kita lihatnya di klausa ya, tatanannya tatanan klausa. Dalam satu klausa itu lihat verbnya. Nanti kita akan latihan, saya akan share template untuk diskusi kelompok Anda ya, menganalisis teks. Teksnya saya ambil dari blog seseorang lah, ada yang menurut saya bagus sekali gitu, karena sangat, dia juga penulisnya anak muda, relevan lah dengan dunia Anda. Nah, pada pertemuan kali ini izinkanlah saya untuk memperinci mengenai analisis proses atau kata kerja. Untuk apa? Untuk memahami pengalaman gitu. Jadi proses itu tipenya ada 6. Yang pertama material. Material proses itu activity-nya itu bisa kita lihat, bisa kita raba. Contohnya sit, walk, apalagi jump, apalagi ya, ride misalnya. Itu adalah kata kerja yang aktivitasnya kelihatan secara kasat mata gitu. Sementara kalau yang kedua kita punya mental proses. Kalau material bisa kelihatan aktivitasnya. Kalau mental proses, it happens in your mind. Jadi sifatnya adalah di dalam pikiran Anda atau apa yang dirasakan, yang mungkin saja tidak kelihatan. Contohnya ya, when you love someone, love itu adalah kata kerja mencintai. Ya, kadang kita tahu Anda sedang menyayangi siapa, kadang juga tidak. Di
tunjukkan, jadi kita nggak tahu. Intinya mental itu it happens in your mind, inside of you. Tadi contohnya ya love, terus apalagi hope, terus apalagi worry, kayak gitu. Hal-hal yang sifatnya lebih ke kata kerja yang sifatnya emosional. Lalu yang ketiga kita punya relational process. Relational process ini namanya juga relational, berarti dia tujuannya adalah nge-relate antara si partisipannya dengan kata kerjanya. Contohnya gini. Lena is a beautiful student. Contohnya kayak gitu. Is-nya, to be is-nya itu adalah relational process. Lena is a beautiful student kan menjelaskan tentang atribut Lena. Lena itu beautiful loh gitu misalnya. Atau Takdir is a student in STKIP Latan sama Shiro. Misalnya kayak gitu. Jadi kan yang dijelasin Takdir bahwa identitasnya adalah sebagai mahasiswa di STKIP Latan sama Shiro. Jadi relational process itu bisa merupakan identitas seperti tadi ya. Takdir is a student in STKIP Latan sama Shiro, bisa juga untuk menunjukkan atribut tertentu. Misalnya juga Tati is sad. Nah, is-nya itu jangan Anda lihat sad-nya. Sad itu kata sifat ya, bukan kata kerja. Jadi yang dilihat adalah is-nya. Is-nya relational. Jangan dianggap sad-nya yang jadi mental. Tidak, tapi is-nya, to be-nya yang merupakan kata kerja. Jadi proses itu fokusnya di kata kerja. Yang keempat, kita punya verbal process. Kalau verbal itu seperti yang sedang saya lakukan saat ini. I am explaining to you about processes. Jadi saat ini saya meng-explain. Nah, explain itu salah satu kata kerja yang masuk ke verbal process. Contoh lain adalah tell misalnya, atau declare, atau announce, mengumumkan, dan lain-lain. Itu masuknya ke verbal process. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya hubungannya antara verbal, material, mental, dan relational. Lalu yang kelima kita punya existential process. Existential process ini menunjukkan eksistensi, namanya juga existential ya, menunjukkan eksistensi. Sebenarnya dia tuh kadang-kadang agak nyaru dengan relational. Bedanya kalau relational kan menjelaskan atribut dan identitas. Kalau existential dia lebih menjelaskan mengenai posisi atau eksistensi sesuatu. Contohnya adalah Latan Sahol is on the right side when you walk straight ahead from the security guard, misalnya kayak gitu. Jadi lagi ngejelasin Latan Sahol, di mana sih Latan Sahol is on your right side when you walk straight from the security guard gitu. Letaknya adalah di sebelah kanan Anda kalau Anda lurus aja jalan dari tempatnya satpam. Terus itu eksistensial ya, jadi menjelaskan eksistensi sesuatu. Yang terakhir adalah kata kerja behavioral. Jadi kata kerja behavioral itu sebetulnya merupakan irisan dari kata kerja mental dengan material. Contohnya begini, ketika Anda merasa kesal gitu ya, Anda akan ngapain? For example, ketika saya merasa kesal, saya akan berteriak misalnya kayak gitu. Jadi shout misalnya itu bisa masuk ke dalam behavioral kalau konteksnya adalah trigger dari rasa kesal. Materialnya keluarnya shout, irisannya namanya behavioral. Contoh lain, ketika Anda ngantuk, Anda tidur. Tidur adalah sleep. Sleep is kata kerja behavioral. Karena dia merupakan akibat dari rasa ngantuk. Terus wake up. Wake up juga masuk ke behavioral karena dia dilakukan secara berulang ya. Ketika Anda sudah tidak ngantuk lagi, Anda wake up. Dan lain-lain. Nah, kita mulai masuk ya ke sini. Nah, ini ada material, mental, and
and relational are the main types of processes in English transitivity system. Jadi semua proses tadi ada 6 itu ya, itu disebutnya sistem transitivity yang fungsi dan tujuannya adalah untuk show you the experience. Nah, kita akan jelaskan. Yang pertama, ini irisan ya, irisan antara material dan mental adalah proses behavioral. Nah, proses behavioral itu adalah proses yang merepresentasikan atau sebagai wujud manifestasi dari perasaan yang ada di dalam diri Anda. Nah, jadi tindakan yang triggernya atau penyebabnya merupakan perasaan Anda itu diwujudkan begitu ya, dimanifestasikan dalam bentuk yang kelihatan. Contohnya laughing. Laughing ini people are laughing. Nah, laughing ini masuk ke dalam behavioral. Kenapa? Karena when you feel happy or when you feel something funny, you are laughing. Anda ketawa kalau ada trigger, gitu kan. Either Anda ngedengar sesuatu yang lucu atau Anda sedang bahagia, ya, gitu. Atau juga bisa dicontohkan melalui physiological state. Contohnya sleeping tadi ya, ada wake up, sleep, dan lain sebagainya. Lalu ada yang kedua, irisan dari proses mental dan relational masuk ke kategori proses verbal. Kenapa mental dan relational irisannya masuk ke dalam verbal? Karena verbal proses ini merupakan hubungan yang simbolis ya, yang itu diwujudkan melalui perasaan yang ada di dalam diri Anda, lalu kemudian dimanifestasikan dalam bentuk bahasa, melalui bahasa. Sesuatu yang Anda rasakan lalu dimanifestasikan melalui bahasa. Misalnya contohnya ya mengatakan sesuatu atau memaknai sesuatu. Nah, klausa verbal ini, klausa verbal dari we say misalnya, itu merupakan pengenalan bahwa Anda akan mengatakan konten yang Anda katakan itu seperti apa. Contohnya gini, we say to the kids not to approach the stream, but they don't care. Jadi intinya adalah dari klausa we say ini, Anda tuh mau ngasih tahu bahwa Anda tuh udah bilang sama anak-anak jangan mendekati aliran sungai yang deras, tapi mereka nggak dengerin gitu. Jadi say di sini merepresentasikan isi pesannya bahwa Anda sudah memperingatkan anak-anak itu untuk nggak deket-deket sungai, tapi mereka nggak peduli. Intinya itu, gitu ya. Jadi verbal proses merupakan irisan dari proses mental dan proses relational. Sesuatu yang Anda rasakan, kemudian Anda manifestasikan melalui bahasa. Itu masuknya ke verbal proses. Yang ketiga, ada irisan antara relational dengan material. Tadi material yang kelihatan aktivitasnya. Kalau relational tadi yang either attributive atau menunjukkan identitas. Nah, ini kalau namanya existential ya, irisan antara relational dengan material yang menunjukkan keberadaan sesuatu. Oke, jadi di mana fenomena itu dikenal sebagai ada gitu atau terjadi. Ini contohnya saya kasih contoh tadi ya, STKIP Latan sama Shiro is. Nah, isnya itu masuk ke dalam existential process. STKIP Latan sama Shiro is in the center of Rangkas Bitung. Jadi sesuatu yang menunjukkan tempat, eksistensi, itu bisa masuk ke proses relational. Tadi ada 6 proses. Yang pertama material, yang merupakan indukannya itu adalah material, mental, dan relational. Itu yang utama ya, tipe proses atau tipe kata kerja yang utama. Kemudian irisan-irisannya antara material dan mental, dia membentuk behavioral. Behavioral itu adalah gabungan irisan dari mental dengan proses material. Contohnya, when you feel happy, you are going to laugh. Nah, laugh-nya itu, ketawa kan kelihatan sama kita. Nah, itu adalah proses behavioral. Atau juga physiological state, keadaan fisiologis. Misalnya, they were sleeping.
Kemudian ada mental dan relational. Tadi mental itu something that happen in your mind. Kalau relational itu menunjukkan either identity, misalnya Takdir is a student of STKI Pelatan sama Shiro, atau attributive. Lena is a beautiful student, attributive ya. Atau Tati is sad. Nah, itu attributive. Isnya merupakan relational. Irisan dari mental ke relational itu membentuk proses verbal. Contoh dari proses verbal itu adalah misalnya say, tell, explain, announce, dan lain-lain. Kalau di sini kan saya contohnya, we say to the kids not to approach the stream but they don't care. Gitu. Atau Anda bisa bilang juga, I told you not to come late, misalnya kayak gitu. Told kan bagian dari verbal process. Oke, yang ketiga adalah irisan dari relational. Tadi ya, yang to be itu masuk ke relational. Dan material yang kelihatan sama kita. Itu irisannya merupakan proses existential. Existential process. Existential process ini adalah kata kerja yang menunjukkan eksistensi suatu benda atau suatu isu. Begitu. Nah, ini di sini Anda lihat ada kesemua proses ini merupakan dilihatnya sebagai satu circle. Ini tadi yang utamanya ada material, lalu ada relational, dan satu lagi adalah mental. Irisan antara material dengan mental itu ada di behavioral, behaving, seeing. Kalau material contohnya ya creating atau changing, doing misalnya ya. Doing itu kan bisa dance, bisa jump, dan lain-lain, bisa run. Terus create misalnya, atau shift, atau change, itu masuk ke material. Irisan dari material dan relational itu ada existential. Happening, existing. Sesuatu itu eksis. Itu masuk ke proses existential. Irisan antara relational dengan mental adalah proses verbal, di mana Anda akan saying something, gitu, or symbolizing something. Jadi di sini ada proses itu merepresentasikan pengalaman being, doing, dan sensing. Being itu merupakan world of abstract relation. Tadi ya, relasional being itu. Kalau doing masuknya ke material, physical world, something that we can see physically. Kalau sensing itu something that happen in your mind. Jadi tiga utamanya adalah material, mental, dan relational. Irisannya bisa jadi existential, bisa jadi verbal, dan bisa juga jadi behavioral. Demikian penjelasan dari proses. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan kalau memang ada pertanyaan, Anda boleh tanyakan kepada saya melalui chat di WhatsApp. Terima kasih. Thank you so much for your participation. I'll see you on WhatsApp group. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.